Halo semuanya, welcome back to channel Pricebook Otomotif. Yes, kali ini kami sudah bersama Civic generasi terbaru, yaitu generasi ke-11. Dan kayaknya untuk generasi ke-11 ini sekarang cuma ada versi sedannya yang dijual dalam varian RS. Mau tahu gimana selengkapnya versi-versi kami mengenai Honda Civic RS ini? Tonton terus video ini sampai habis bersama gue, Dimas Okta. Sebelum kita membahas soal si desainnya Civic ini, gue mau ngebahas satu dulu soal kuncinya. Dia pakai kunci yang warna hitam gini sekarang, nih ya. Ya sama kayak kunci-kunci Honda yang lainnya. Tapi yang paling keren bukan ini. Ini kita simpan dulu, tapi ini. Yes, Honda Civic ini sekarang bisa dinyalakan dengan kartu ini. Jadi kunci tinggal rumah, bawa kartu ini, kantongin. Dan kalau misalnya kalian ada di reuni gitu ya, reuni alumni-alumni SMA yang biasa pamer mobil-mobil gitu di atas meja kuncinya, taruh ini, wah jiper nggak tuh orang-orang ya. Nah sekarang kita masuk ke desainnya dulu. Sekarang kita ngomongin ke desainnya. Kita mulai dulu dari lampunya. Ini lampunya dia sudah menggunakan full LED, termasuk DRL dan juga lampu fog lamp-nya. Dan untuk grillnya, kalau Civic sedan yang terdahulu itu kan dia mengandalkan chrome karena dia lebih mengejar elegan dibandingkan sporty. Sportinya ada di hatchbacknya. Nah kalau yang sekarang dia menggunakan grill yang sewarna body dan ini menyambung dari body atasnya, ini membuat desain mobil ini lebih terlihat harmonis. Nah kemudian di bawah emblem RS-nya ini dia menggunakan panel black matte yang membuatnya terlihat lebih sporty, lebih racing lagi gitu. Nah kemudian di bawahnya sini juga terdapat grill yang sangat besar ini untuk air intake ke radiator. Udah gitu ini warnanya ignite red lagi ya. Udah kayaknya kencang banget mobil ini. Ya, mobil ini emang selalu menjadi yang terkencang di kelasnya. Untuk ini mana? Ah ini, udah ketemu. Nah, untuk mesin Civic yang terbaru ini dia masih menggunakan mesin 1500 cc ditambah dengan turbo. Cuma tenaganya naik. Kalau yang sebelumnya 173 PS, yang sekarang menjadi 178 PS dan torsinya naik 20 Nm dari yang sebelumnya, sekarang menjadi 240 Nm, dan ini angka yang lumayan kencang untuk di jalanan Indonesia. Oke, sekarang kita lihat ke sampingnya bagaimana perubahannya. Untuk ke bagian samping, mobil ini terlihat lebih sedan dan lebih panjang daripada generasi sebelumnya, dan juga dia sudah menggunakan spion yang berwarna hitam walaupun dia tidak dual tone warnanya. Nah kemudian dia handle-nya juga senada dengan spionnya diberikan warna hitam, bukan chrome lagi karena ini RS, rada sporty. Nah gitu. Kemudian untuk ke bannya juga dia masih senada dengan warna-warna yang ada di atasnya. Dia menggunakan warna hitam namun finishingnya bukan glossy, tapi dia finishingnya itu matte dengan ban yang berukuran 17, ukuran bannya 215/50. Nah kemudian kita ke bagian belakang sini, dia sekarang mendapatkan lampu dengan desain yang baru. Kalau yang generasi sebelumnya itu kan mirip-mirip sama Honda Jazz lampunya. Kalau yang sekarang dia benar-benar memang ini lampu milik Civic dengan emblem RS di belakang sini. Dan untuk menambah kesan lebih sporty lagi, dia ditambahkan ducktail yang berwarna hitam di sini. Jadi kelihatan lebih sporty, lebih streamline bentuknya. Kemudian di sini juga dia ada sensor parkir 4 titik untuk di bagian belakangnya, dan juga tentu ada kamera mundur. Dan kameranya nggak ada kamera mundur aja, ini juga ada Honda Lane Watch yang turunannya dari Accord, terus CR-V, BR-V udah pakai sekarang turun ke Honda Civic RS. Nah kemudian kita melihat bagasinya. Well, bagasi sedan memang tidak pernah mengecewakan. Ini kapasitas bagasinya sekitar 590 liter dan ini gede banget. Dan kemudian di bawah sini dia masih ada spare tire yang ukurannya itu ukuran full size. Velgnya juga dia menggunakan velg yang sama dengan yang ada di luar. Sekarang kita lihat ke dalamnya bagaimana dari Honda Civic RS ini. Oke, duduk ke bagian belakang sini. Ini posisi mengemudi kami, tinggi kami 175 cm dan ini masih sangat lega. Ini posisi mengemudinya paling rendah. Kaki masih bisa masuk ke kolong karena ini lantainya itu benar-benar rendah, benar-benar mencirikan seekor Civic. Dan di sini memang didesain untuk 3 orang karena ada headrest di sini, namun ada armrest juga di sini yang membuat kenyamanan itu bertambah lagi, dan juga ada
cup holder. Jadi manusia di sini tidak akan pernah kehausan. Tapi walaupun ini untuk 3 orang, di sini tunnelingnya ini gede banget gitu. Jadi ya harus numpang kalau misalnya duduk di tengah. Well, di belakang sini ini kabin yang sangat nyaman. Udah gitu juga dia kombinasi dari joknya itu pertama di kelasnya ya, dia menggunakan kombinasi leather dan suede. Ya, di harga segini kita udah dapat suede gitu. Di sini ada Isofix ya, sudah sebagai standar. Di belakang juga dikasih tweeter dan ada speaker di bawah. Dan ini semuanya empuk-empuk ya. Ini yang di atas empuk, ini yang kena tangan empuk, ini aja nih, ini yang kerasnya di bagian tengah. Dan di sini ada motif seperti karbon-karbon gitu yang bisa jadi alat musik ya kan. Kayak HP Huawei gitu. Di sini kulit semua. Ya, di sini juga nyaman kalau misalnya Anda ingin membawa penumpang. Ditambah lagi kenyamanannya adalah di sini ada kisi AC yang walaupun tidak bisa diatur, semburannya harus mengikuti dari depan, dan di sini ada USB slot 2 buah. Sekarang kita lihat bagaimana fitur-fitur yang ada di depan dari Honda Civic RS. Oke, sekarang kita ke bagian depan dari Honda Civic RS ini. Dia sudah menggunakan sistem radar dari Honda, yaitu Honda Sensing. Ya, namun tidak hanya fitur Honda Sensing yang ada di mobil-mobil terdahulu, dia juga ada tambahan lagi, yaitu Lead Departure Car Notification. Jadi kalau misalnya kita lagi macet gitu, kita lagi main HP, tiba-tiba mobil depan jalan, kita dikasih tahu sama mobilnya nih kalau misalnya mobil depan udah jalan dan waktunya kita jalan. Oke, sekarang kita masuk ke desainnya. Well, untuk desainnya bisa dibilang Honda Civic yang generasi ke-11 ini itu lebih ke arah kalem untuk interiornya. Karena di sini lebih ya straight to the point lah ya. Di sini lurus-lurus. Ini empuk-empuk ya semuanya. Head unit ya yang mirip dengan Honda Accord. Dan di bawah ini dia kisi AC-nya itu berbentuk honeycomb. Dan uniknya adalah kalau biasanya kisi AC kan bentuknya gitu-gitu aja. Dia itu pengaturan untuk arah semburan ya. Dia menggunakan seperti apa ya? Ini seperti knob kayak gini sih. Jadi lucu aja kelihatannya kayak mobil-mobil klasik gitu. Dan untuk AC-nya dia sudah dual zone climate control. Yes, dan ini rasanya juga sangat mewah ya, diputar-putarnya. Enak aja pokoknya. Nah, kemudian di sini dia ada drive mode-nya. Tapi drive mode-nya lagi nggak bisa nih. Dia jadi bisa mengganti ke sport mode biar lebih ngebut lagi. Kemudian di sini transmisinya, di sini ada cup holder, di sini juga ada kompartemen untuk naruh-naruh HP gitu ya. Cocok banget. Terus di sini ada soket 12 volt dan ada untuk USB untuk Android Auto dan Apple CarPlay-nya, dan juga ada USB untuk melakukan pengecasan kepada gadget Anda gitu. Nah, kemudian di sini dia ya sayangnya ini nggak bisa digeser maju mundur ya ininya. Armrestnya kalau yang di generasi 10 itu dia masih bisa digeser maju mundur. Tapi di sini dia tempatnya dalam banget dan ada partisinya lagi. Sekarang kita ngomongin ke instrumen cluster dan setirnya. Ya, karena di sini dia sudah menggunakan Honda Sensing, maka di sini ada tombol pengaturan untuk Honda Sensing ya di bagian cruise control, dan juga dia sudah menggunakan adaptive cruise control. Nah, untuk setirnya dia menggunakan stitching merah, dan ini tidak hanya di setir ke semuanya, ke armrest, ke jok gitu, yang bikin mobil ini kesannya tuh lebih kencang gitu loh. Dan ini setirnya tuh enak banget, posisi mengemudinya enak karena dia pengaturannya sudah bisa tilt dan teleskopik. Jadi bisa menyocokkan posisi mengemudi Anda yang paling ergonomis. Nah, untuk instrumen clusternya dia sudah menggunakan full TFT yang membuat ini terkesan lebih futuristis, walaupun bentuk dialnya mirip-mirip ya sama dengan yang City Sedan dan City Hatchback. Tapi ini setidaknya sudah membuat Civic ini lebih canggih. Dan untuk head unitnya dia sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay ya. Cuma ini masih standar ya seperti yang ada di Accord sih. Cuma ini udah cukup baik lah ya. Semoga nanti kualitas audionya juga lebih baik daripada Honda Accord gitu. Ya, yang kena tangan semuanya empuk-empuk. Enak pokoknya ada di kabin sini. Ya, walaupun ini semuanya warnanya udah hitam semua sih, udah sporty banget gitu. Well, itu dia tadi first impression kami mengenai Honda Civic generasi ke-11. Dengan harga 567 juta rupiah on the road, apakah mobil ini menjadi worth it untuk dimiliki tahun 2022? Semua keputusan ada di tangan kalian. Budi Mas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.